Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Cendiknit. Halo, apa kabar buat semuanya? Di kesempatan kali ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun ya. Dalam video ini, saya akan memberikan informasi terkait kriteria dan tahapan penyaluran tunjangan khusus. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki ataupun juga ingin mendapatkan tunjangan khusus, maka ikuti dan juga simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Sahabat-sahabat semua, teman-teman, di lampiran kedua Peraturan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 yang di dalamnya membahas tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan juga tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah. Yang akan kita bahas di video ini yaitu tentang kriteria dan tahapan penyaluran tunjangan khusus. Nah, di sini ada poin A, di mana tunjangan khusus diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru CPNSD atau PNSD yang bertugas di daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian yang kedua, aktif melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja di daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga yang ketiga, terdaftar aktif pada Dapodik. Yang keempat, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian memiliki surat keputusan penugasan mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya, dan jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru ideal pada satuan pendidikan. Nah, itu kriteria bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tunjangan khusus untuk tahun 2021 ya. Kemudian di sini, guru yang menerima tunjangan khusus itu dapat ditentukan berdasarkan yang pertama, kepentingan nasional, kemudian program prioritas pemerintah pusat, dan atau ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di poin C ini, besaran tunjangan khusus yang diberikan sesuai dengan ketentuan. Yang pertama adalah guru yang berstatus PNSD diberikan sebesar 1 kali gaji pokok penerima tunjangan khusus pada golongan ruang jabatan fungsional yang sama per bulan. Kemudian yang kedua, guru yang berstatus CPNSD diberikan sebesar 80% dari gaji pokok. Itu besaran tunjangannya ya. Selanjutnya, di sini ada penyaluran tunjangan khusus. Ini dilakukan sesuai dengan ketentuan bahwa yang pertama, penarikan data itu dilakukan dengan ketentuan data yang digunakan merupakan Dapodik yang bersumber dari sekolah. Kemudian juga Dapodik dijamin kebenarannya oleh Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak. Yang ketiga, Dirjen melakukan penarikan data dari Dapodik pada bulan Maret untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 dan bulan September untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 pada tahun berkenaan. Kemudian yang kedua, Dirjen melakukan verifikasi kelayakan calon penerima tunjangan khusus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan. Yang ketiga, pengusulan calon penerima tunjangan khusus dilakukan melalui mekanisme. Yang pertama, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya ini mengusulkan calon penerima tunjangan khusus berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh menteri. Selanjutnya, usulan ini dilakukan secara daring melalui sistem informasi manajemen aneka tunjangan berdasarkan hasil verifikasi mulai bulan Maret untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 dan juga bulan September untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 setiap tahun berkenaan. Dinas Pendidikan yang menolak pemberian tunjangan khusus wajib menyampaikan penolakannya melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri CQ Dirjen paling lambat diterima 30 April pada tahun berkenaan. Kemudian pergantian penerimaan tunjangan khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Guru yang telah menerima ataupun juga guru yang telah pernah menerima tunjangan khusus dapat diganti oleh guru lain yang belum atau tidak pernah menerima tunjangan khusus dengan persyaratan guru yang pernah menerima tunjangan khusus tersebut
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus dan guru calon pengganti memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan khusus. Artinya kalau memang tidak memenuhi syarat-syarat tadi yang saya katakan di atas, maka guru tersebut bisa diganti, gitu ya. Kemudian di poin B, penggantian penerima tunjangan khusus dilakukan melalui mekanisme mengusulkan guru sebagaimana dimaksud pada angka 3. Dan guru pengganti menerima pemberian tunjangan khusus terhitung semester berikutnya pada tahun berkenaan. Kemudian juga di sini ada penerbitan surat keputusan penerima tunjangan khusus (SKTK) dilakukan dengan ketentuan bahwa SKTK itu diterbitkan setiap semester. Nah, SKTK semester 1 ditetapkan mulai pada bulan Maret tahun berkenaan dan juga berlaku untuk pembayaran tunjangan khusus pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berkenaan. SKTK semester 2 ditetapkan mulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran tunjangan khusus pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan. Dan SKTK ditetapkan oleh Puslapdik dan dapat diunduh oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melalui aplikasi SIM Antun. Selanjutnya, di sini ada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembayaran tunsus dengan ketentuan bahwa pembayaran tunsus itu dilakukan secara langsung ke rekening penerima setelah melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian juga pemerintah daerah harus melakukan pembayaran setiap triwulan tunjangan khusus paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan khusus di rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran tunjangan khusus kepada Kementerian Keuangan (CQ Kementerian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan rincian tahapan penyaluran tunjangan khusus itu Bapak dan Ibu bisa lihat pada proses penyaluran tunjangan khusus berikut ini. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian di sini ada penghentian pembayaran tunjangan khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, tunsus itu bisa dihentikan apabila dalam hal guru penerima tunsus meninggal dunia, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya. Kemudian juga mencapai batas usia 60 tahun, maka pembayarannya dihentikan. Kemudian mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri, maka pembayarannya dihentikan juga otomatis. Kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan. Selanjutnya, mendapat tugas belajar, maka pembayarannya dihentikan. Dan juga tidak bertugas lagi sebagai guru di daerah khusus, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan. Itu ya. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan ini wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 6 sebelum jatuh tempo pembayaran tunsus. Nah, bagi guru yang sudah dihentikan pembayaran tunsusnya namun masih menerima tunsus tersebut, maka guru tersebut wajib mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian di sini di poin F ini guru tetap diberikan tunsus apabila melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan. Misalkan pertama melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan atau cuti bersama yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, khusus untuk pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, yang berkenaan dengan keagamaan hanya dapat dilakukan 1 kali. Dan melaksanakan cuti studi sesuai dengan persyaratan. Misalkan guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik dapat menggunakan cuti studi ya. Kemudian juga cuti studi itu diberikan secara periodik setiap 6 tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik. Selanjutnya, cuti studi ini harus dipergunakan untuk melaksanakan praktik kerja atau magang di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan tugasnya paling banyak 6 bulan yang dihitung secara akumulatif dalam jangka waktu 6 tahun dengan ketentuan. Ini penyelenggara praktik kerja magang dilakukan oleh Dudi yang telah memiliki kerjasama antara dunia usaha dan dunia industri, kementerian lembaga, pemerintah daerah.
Kemudian juga guru ini mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat pembina kepegawaian ini menyediakan guru pengganti yang relevan. Itu ya. Selanjutnya, penerima tunjangan khusus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian Bapak dan Ibu informasi mengenai kriteria dan tahapan penyaluran tunjangan khusus untuk tahun 2021 sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2021. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.